Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Apriwandi, atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hilyanisa Nurfadilah dengan rekan saya, Gloria Angelia Christmas dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai laporan auditor independen, perumusan opini auditor, laporan auditor tanpa dan dengan modifikasi, dan laporan lain, yaitu manajemen letter. Laporan audit independen. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Dalam kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Sedangkan arti independensi sendiri menurut Standar Umum SA Seksi 220 dalam SPAP 2011, standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi merupakan dasar bagi auditor untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Apabila akuntan publik tetap memelihara independensi selama melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitas dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan auditor independen. Yang pertama, laporan audit independen wajar tanpa pengecualian, merupakan bentuk paling standar dari laporan auditor, di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, merupakan pendapat wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Yang ketiga, opini merugikan atau tidak wajar. Dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Dan yang keempat, tidak berpendapat. Penafian opini dilaporkan jika auditor tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan laporan audit. Yang pertama, memberikan jaminan atas laporan keuangan. Laporan yang dikeluarkan oleh auditor profesional dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersebut benar atau tidak. Yang kedua, membuktikan integritas manajemen pada pemegang sahamnya. Karena auditor adalah independensi dari manajemen, laporan tersebut dapat membuktikan apakah manajemen jujur kepada pemegang sahamnya atau tidak. Yang ketiga, persyaratan hukum dan regulasi. Sebagian besar negara mewajibkan entitas memiliki kriteria spesifik agar laporan keuangannya diaudit oleh auditor independen. Kriteria tersebut seperti omset tahunan, nilai aset, dan jumlah karyawan. Auditor adalah bukti yang dapat membuktikan kepada pemerintah bahwa entitas tersebut mematuhi hukum. Yang keempat, persyaratan pemegang saham. Sebagian besar pemegang saham, perusahaan ingin laporan keuangan entitas mereka diaudit. Laporan ini diperiksa oleh para ahli dan diungkapkan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh sebagian besar pemegang saham yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Yang kelima, persyaratan perusahaan induk. Banyak perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang beroperasi di negara lain atau bahkan di negara yang sama, biasanya mengharuskan laporan keuangan anak perusahaannya untuk diaudit, sehingga laporan ini dapat membantu mereka untuk mengelola perusahaan dengan lebih efektif. Yang keenam, membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional. Hal ini merupakan poin yang paling penting. Auditor diharuskan untuk menyatakan laporan auditor apakah entitas memiliki masalah going concern atau tidak, termasuk masalah keuangan dan non-keuangan yang dapat menyebabkan entitas menghadapi kebangkrutan di periode mendatang dari tanggal laporan audit. Selanjutnya, batasan laporan audit. Yang pertama, ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Dalam standar audit, auditor harus memiliki hak penuh untuk mengakses segala jenis informasi yang dapat membantu mereka memperoleh bukti audit untuk menyatakan pendapatnya. Namun, dalam prakteknya, manajemen mungkin mencoba sebaik mungkin untuk mencegah auditor memperoleh beberapa informasi sensitif. Yang kedua, waktu menjadi kendala bagi auditor. Dalam prakteknya, auditor biasanya tidak diberikan cukup waktu untuk melakukan pengujian sebagaimana mestinya. Yang ketiga, independensi auditor. Kode etik mengharuskan auditor untuk tetap independen dari klien audit mereka.
Hal ini memastikan bahwa auditor tidak bias ketika melakukan pekerjaannya dan juga ketika mengeluarkan opini audit. Yang keempat, resiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor. Standar audit mensyaratkan auditor memiliki perencanaan audit yang tepat serta penilaian resiko. Hal ini untuk memastikan bahwa kualitas audit dapat terjaga dan resiko audit diidentifikasi dan diminimalkan. Namun, auditor tidak dapat menghilangkan semua jenis resiko salah saji material dari laporan keuangan, misalnya resiko inherent dan resiko penipuan. Dan yang kelima, kualifikasi dan kompetensi auditor. Untuk menjalankan KAP, seseorang yang mewakili KAP harus memiliki kualifikasi CAP. Tapi masalahnya karena persaingan dan karena jumlah pekerjaan, kualitas laporan audit mungkin bermasalah. Selanjutnya, ketentuan perumusan opini auditor. Berdasarkan SA 700 mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, terdapat ketentuan-ketentuan dalam perumusan suatu opini atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, merumuskan tentang apakah laporan keuangan disusun dalam hal semua material sesuai kerangka keuangan. Yang kedua, auditor harus menyimpulkan bahwa auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Yang ketiga, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Dan yang keempat, auditor harus mengevaluasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Teh Gloria. Di sini apa saja yang harus dievaluasi oleh auditor, yaitu yang pertama, laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang ketiga, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar. Yang keempat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Yang kelima, laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk penggunaan laporan keuangan yang dituju, memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan. Next. Kemudian, dalam perumusan opini auditor, terdapat laporan audit tanpa modifikasi dan laporan auditor dengan modifikasian. Laporan audit tanpa modifikasi menurut standar profesional akuntan publik SA seksi 700, opini wajar tanpa modifikasian merupakan bentuk opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan dapat dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Kondisi yang harus dipenuhi dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian adalah standar umum audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia telah terpenuhi. Bukti audit yang cukup memadai selama penugasan audit, laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat situasi yang membuat auditor harus menambahkan penjelasan dalam laporan audit. Opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas akan diberikan apabila terjadi ketidakkonsistenan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bersifat material terhadap daya banding laporan keuangan. Kemudian, laporan auditor dengan modifikasian. Opini wajar dengan modifikasian akan diterbitkan apabila adanya pembatasan ruang lingkup audit dan tidak mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku atau PSAK. Pembatasan ruang lingkup yang dimaksud adalah auditor tidak memperoleh bukti yang cukup selama penugasan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, sehingga audit tidak dapat diselesaikan dengan semestinya. Modified audit opinion merupakan jenis opini yang menunjukkan hal yang tidak sehat mengenai kinerja perusahaan serta kewajaran laporan keuangan perusahaan. Misal, perusahaan mengalami keraguan going concern atau kerugian yang berjumlah besar selama 2 tahun, atau laporan keuangan perusahaan terdapat hal yang tidak wajar dalam laba yang disajikan karena auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup selama proses audit mengenai laba perusahaan. Next. Kemudian di sini ada laporan lain atau manajemen letter. Yang pertama, pengertian manajemen letter. Yang kedua, manfaat dari manajemen letter. Yang ketiga, cara membuat manajemen letter yang baik. Dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab audit. Pengertian dari manajemen letter yaitu menurut Whittington, Oray, dan Courtpenny tahun 2001,
Manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Di samping untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen, manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian manfaat manajemen letter. Manfaat ini terbagi menjadi tiga, yaitu untuk klien, untuk kantor akuntan publik, dan untuk staf kantor akuntan publik. Manfaat untuk klien yaitu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik, manfaatnya yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Manfaat untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. Manfaatnya yaitu jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Cara membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Kemudian, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Di sini ada tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Orang-orang yang bertanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit dalam membuat manajemen letter yaitu asisten auditor, senior auditor, audit supervisor atau manager, dan audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu asisten auditor sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern, dan mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi, bukti pendukung dalam kertas kerjasama pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Tugas dan tanggung jawab senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa yaitu menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Dan yang kelima, setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
Tugas dan tanggung jawab audit supervisor atau manajer. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Dan yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Ketiga, setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Dan yang keempat, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Tugas dan tanggung jawab audit partner. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager, dan jika perlu dengan audit senior. Yang kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Yang ketiga, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Yang kelima, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.